Oke, ketemu lagi bersama saya Udari tentunya dalam acara podcast Indikos. Nah, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Akhirnya sekarang rambut udah berubah lagi. Biasanya rambutnya hitam, terus pirang, sekarang hitam lagi, terus sekarang udah pirang lagi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bercerita-cerita nih. Biasa ya, di podcast Indikos ini kita selalu mengulik keseharian, baik itu teman-teman yang di kos atau teman-teman yang ada di sekeliling kosan gitu ya. Nah, kebetulan sekarang kan udah aktif lagi nih, mengaktifkan warung nasi padang udah lagi masak-masak. Udah ngeliat nih banyak banget adik-adik yang istilahnya tiap hari itu berganti-gantian yang melakukan aktivitas ya bisa dikatakan keliling lah, ngamen gitu kan. Nah, di sini udah langsung kepikiran, wah seru juga nih kayaknya kalau kita ngobrol-ngobrol santai nih barengan sama adik-adik yang ngamen, setidaknya mereka ada usaha untuk menghasilkan sesuatu. Nah, segmen kali ini udah mengundang langsung. Nah, ini ada dua orang adik kita nih ya. Yang pertama kita kenalan dulu nih pastinya sebelum kita nanti ulik dan tanya-tanya seputar aktivitas mereka. Istilahnya bisa dikatakan sebagai musisi junior. Musisi junior yang mencari pundi-pundi rezeki ya. Di seputaran area di tempat udah jualan nasi padang itu di area Tomang, tepatnya Tomang Tinggi. Tapi kita belum tahu nih adik-adik ini dari mana dia berasal, terus kenapa menentukan pilihan untuk menjadi musisi jalanan, ya kan? Ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang pertama nih yang di tengah. Siapa namanya? Ojan. Ojan, itu nama asli Ojan? Iya. Nama panjangnya? Muhammad Ojan. Muhammad Ojan. Iya. Pakai Z, nggak pakai Z, pakai J. Pakai J. Muhammad J. Pakai Z, pakai J. Pakai J. Berarti Muhammad Ozan dong. Iya. Ozan. Muhammad Ozan aslinya dari mana? Setia kawan. Setia kawan di Jakarta Barat juga. Iya. Di mana tuh? Posisi persisnya di mana tuh? Di dekat ini RT 11. RT 11 di seberang ITC Roxy bukan? Iya. Iya, udah. Oh, Setia kawan yang di sini yang di daerah Jakarta Barat yang dekat ITC Roxy ya. Jadi bagi siapa aja nih yang ada di daerah Jakarta Barat pasti tahu lah Setia kawan ya. Ojan usianya berapa sekarang? 12. 12 tahun. Masih sekolah? Udah enggak. Berarti kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD berhenti. Kenapa? Bisa? Kenapa bisa berhenti? Enggak punya itunya apa uang. Bukannya SD itu negeri nggak sih sekolahnya? Enggak. Oh, swasta. Oke deh, sip. Nanti kita keep dulu, kita tanya lagi yang lain dulu. Oke, kenalin yang di sampingnya nih. Di sampingnya siapa namanya? Davaldi Ferdiansah. Davaldi Ferdiansah. Bapak panggilannya? Panggilannya Reval. Reval. Masih sekolah kah? Udah enggak. Berhenti kelas 6 SD. Udah lulus, udah dapat jasa. Enggak, udah berhenti kelas 6 SD, terus pindah ke Setia Kawan. Jasanya nggak diambil, jadi jasanya di Taman Kota. Oh, berarti udah lulus dulu kan? Udah Iya. lulus di itu kelas 6-nya, terus pindah ke Setia Kawan. Iya. Memang sebelumnya di mana? Sebelumnya di Taman Kota. Oh, Jakbar juga yang arah ke itu sebelum Jembatan Gantung ya? Iya. Selain Indonesia. Oh, Ya. tempat saya tinggal dulu tuh sebelum saya tinggal di sini. Oh, Awal saya tinggal, iya di samping Basmol Tanggul. Iya tahu. Sebelahan sama Kampung Ambon. Iya tahu. Iya, di situ saya dulu di situ. Pertama kali balik ke Jakarta sebelum pindah ke sini. Cuman ya beberapa bulan doang di sana sih sebelum di sini. Oke, Reval dan Ojan. Ojan ini kayaknya dapat inspirasi dari film komedi dengan namanya Sinawan. Ada yang istilahnya tatap mata Ojan. Oke, berarti di kelas 5. Sekarang kalau seandainya sekolah ini sekarang kelas berapa harusnya? Kelas 6. Oh, baru 1 tahun berhenti. 1 Hmm. tahun berhenti ya karena swasta, kendala di biaya. Tapi kan ada dana bus kan biasanya ya? Ada KJP juga kan? Ada. Nah, terus kenapa masih bisa? Kan udah ada KJP. Kenapa? Nggak tahu sih. Ojan. Dari orang tuanya atau dari Ojan sendiri yang Orang tuanya. udah kau nanti aja lah, udah nggak sanggup gitu. Emang orang tuanya kerja apa nih? Mohon maaf, boleh kerja apa? Nggak kerja. Dua-duanya? Kalau bapak mah udah nggak ada. Jadi mohon maaf, nanti bapak udah almarhum. Itu saat kapan? Saat umur berapa? umur
umur 2 tahun. Jadi dari umur 2 tahun sampai kelas 5 orang tuanya bisa dikatakan sendiri ya. Berapa bersaudara? 7. Saudara. 7 bersaudara. Hmm. Masa nomor? Terakhir. Anak musuh berarti ada kakak-kakaknya dong kalau Ada. itu. Kalau kakak mah di Bogor. Semuanya. Semua. Yang gede udah berkeluarga. Udah pada nikah semua. Waduh sayang banget ya. Harusnya sih ada di antara yang 6 itu ya. Maksudnya yang bisa menyadari masalahnya orang anak bungsu kan. Iya. Sayang banget ya harusnya. Dan orang kakaknya. Emang udah pernah dicoba belum ke kakaknya? Kalau mama ngomong sama kakaknya, ini adikmu nih yang paling bontot sekolahnya. Udah waktu itu pernah pas tahun baru. Nah terus jawaban mereka? Udah ngasih duit doang. Nah, kasih duit berarti harusnya bisa dong kalau udah dikasih duit. Cuman dikasih 500 doang. Kali itu. Emang berapa biaya itu sekolahnya? Biaya sekolahnya. Kalau 500.000 untuk biaya sekolah SD bisa lah ya kalau saya harusnya ya. Karena kan kalau ada KJP juga ada biaya itu juga kan nggak terlalu itu ya maksudnya. Tapi apalagi ada kendala lain nggak? Gitu. Nggak ada. Dan akibatnya maksudnya dalam artian ya udahlah udah nggak sekolah aja lah. Atau mungkin dari ojanya sendiri yang nggak mau. Ya, aku yang nggak mau karena duitnya nggak ada gitu. Maksudnya duitnya nggak ada gimana nih? Iya kan bunda juga udah nggak kerja gitu. Nah, Jadi ya udahlah, nggak usah sekolah lagi. Lagi juga buat makan nggak ada. tapi nggak maksud saya gini loh. Kalau saya nanya misalnya Ozan sama ibunya aja berdua ya, kesulitan buat makannya mungkin ya kita mungkin bisa wajar karena ibu nggak kerja gitu ya. Iya. Tapi kan ada saudara nama lagi ya maksudnya gitu. Nggak ada gitu Kan salah satu. dikirimin setiap lebaran. Gitu. Ups. Sekali setahun. Sama banget. Buset. Setahun kira kayak tiap bulan. Sayang banget ya. Aduh, ini terus pada saat tahu Ojan berhenti sekolah terus gimana kata kakak-kakaknya? Itu juga belum dikirim kabar. Oh, kamu tahu nih kalau berhenti sekolah? Belum pada tahu. Kenapa berhenti dikasih tahu? Karena tuh keluarganya dia tuh jauh. Jauh. Iya, Bogor. Dan itu jarang kesini. Nggak maksud saya tuh gini, kan di Bogor ya, kalau Bogor kan istilahnya masih bisa lah terjangkau naik kereta, Iya, masih bisa gitu kan. Ini udah setahun loh berhenti sekolah ya. Kalau setahun kan seharusnya ya ada gitu dari antara 5-6 orang itu ya mungkin masa ya dalam waktu setahun salah satu nggak ada yang datang ke sini. Iya sih benar. Ya, benar nggak? Benar. Ya bisa dikatakan misalnya mungkin alat komunikasinya nggak ada kali, misalnya handphone nggak ada atau apa. Tapi setidaknya kan pasti ada salah satu dong dalam 1 tahun itu. Itu loh maksudnya itu. Terus kakak-kakaknya nggak kepikiran apa gitu. Udah setahun adiknya berhenti sekolah. Maksudnya gini, kalau kenapa itu ulik yang ini dulu ya. Masalahnya kan maksudnya karena dia berhentinya di kelas 5 SD. Sayang banget gitu, nggak ada ijazah minimum sama Iya, sekali. gak ada jasa. Ya kan, kecuali kalau kayak kamu kan kelas 6 SD berhenti ijazahnya yang bisa dikatakan nanti kalau seandainya ada duit tuh bisa Iya. tetap diambil Iya. ijazah itu. Salah satu syarat misalnya mau ngambil paket B kayak terus nanti masuk lagi ke paket C untuk tingkat SMA nya kan. Nah, kalau dia kan enggak, jadi waktu dia sekolah dari kelas 1 sampai kelas 5 itu jadi dia sia-sia kan, Iya. benar nggak? Karena apa? Karena dia harus ngambil paket A lagi. Paket A aja berarti kan mubazir. Nah itu yang disayangkan gitu maksudnya. Ya ampun. Ya mudah-mudahan lah nanti kalau seandainya video ini juga ditonton oleh anak-anaknya mungkin ya berketuk lah ya. Berarti mereka harus kembali memperhatikan adiknya. Bontot sih dan 7 bersaudara, 6 udah berkeluarga, ya setidaknya ada lah di antara yang 6 itu. Kan nggak mungkin karena benar-benar sama aja semua status ekonominya atau kesibukan dia berkeluarga, dan 6 orang itu juga nggak mungkin dong anaknya sama semua banyak juga. Misalnya katakanlah yang satu anak kakak pertamanya anaknya ada 4 misalnya gitu. Terus yang nomor 2, 3, 4, 5, 6 nya nggak mungkin juga 4 semua kan? Iya, pasti ada yang 1 atau 2 ya kan? Benar nggak? Nah, gitu loh. Apalagi dengan usia segini mungkin bisa dikatakan kalau bagi kakaknya pertama punya anak ya mungkin anaknya ya pantaran dia juga paling. Ya kan? Gitu. Ya,
nih udah semangat aja ya Ojan ya, dan nanti sudah sadar. Tapi kalau seandainya memang kendalanya dari kakak-kakaknya nih yang nggak tahu, tapi kalau kendalanya dari Ojannya yang males udah nggak mau sekolah lagi, mungkin udah merasakan enaknya dapat duit ya kan, terus males udah nggak mau sekolah lagi, terus juga udah nggak kerja, ya udah saya berhenti aja lah, mending aja tidak perlu mikirnya kayak gitu kan ya, kalau buat gitu kan dari dia. Tapi kalau udah sih nyaranin ya, kalau ada kesempatan dan waktu mending dilanjutkan, setidaknya dapat ijazah dulu, dapat A, B. Nah untuk next depannya kamu juga istilahnya ada pegangan kalau mau apa gitu kan, mau kerja atau mau dari kerjaan yang lebih lah gitu. Karena kan apa orang pasti patokannya ijazah. Iya. Benar kan? Benar, ijazah. Tuh gitu ya, Ojan. Ya. Gitu. Oke. Sekarang Repal. Ya. Nah, Repal kenapa tuh bisa berhenti sekolah? Karena ijazahnya Di yang dia. sekolah gara-gara saudara ayah saya punya kasus. Saudara ayah yang punya kasusnya. Kasus kayak maling motor. Nah, Nah, terus terus ayah saya pergi ke Tangerang. Tangerang ibu saya mutusin, ya udah pindah aja dari sini, pindah ke Setiakawan. Nah pindah ke Setiakawan udah berapa bulan, masih nginget tuh, oh iya jasa belum diambil yang di taman kota dari situ. Nah terus kata Repal bilang gini aja, udah lah bu, biarin aja, udah lagi juga udah gak ada biayanya, mau ke sana juga gitu. Terus kata guru juga pernah waktu itu ke sono, kata guru katanya ijazahnya emang belum bisa diambil, bayar pakai duit 200.000. oh ditahan dulu gitu karena Iya. ada sangkutannya. Ya, itu makanya belum diambil. Terus itu bapak ke Tangerang ngapain dia ke Tangerang? Itu gara-gara ayah saya takut kena kasus kayak gitu, takut jadi dia kabur melarikan diri. Tapi dia nggak ikut kan itu mah? Cuma Nggak ikut. karena takut. Iya, tapi Karena- sekarang emang dia udah ada di sini. oh, udah balik lagi ke Setiakawan. Iya. Emang yang di teman kota itu rumahnya rumah siapa? Kontrak. Rumah saya sendiri. Rumah sendiri. Terus dijual. Yang di taman kota jual terus pindah ke Setiakawan. Iya. Dan di Setiakawan? Setiakawan udah masih Setiakawan. Ya, nggak maksudnya di Setiakawan itu rumah sendiri juga atau Kontrak. Oh, kontrak. Terus sekarang aktivitas orang tuanya keduanya apa? Yang satu dagang kasur, yang satu nyuci baju sama orang. Buruh cuci. Iya. Buruh cuci, yang satu buruh cuci, yang satunya jual kasur keliling Iya. gitu. Hmm. Sekarang bapaknya udah jualan kasur gitu. Terus masih belum bisa juga udah berapa lama itu? Udah 2 tahun lebih. Wow. Udah 2 tahun lebih. Berarti kalau sekolah harusnya sekarang kelas 8 dong. Iya, kelas 8. Saya juga tapi ya mudah-mudahan nanti ada rezeki sama bisa dibantu lah untuk itu mudah-mudahan ya untuk juga kan karena apa kendalanya ya di situ ini dari terus latar belakang keadaan keluarga juga yang seperti ini ya mungkin bisa jadi tolak ukur juga lah ya. Ini baru 1 dan 2 di antara teman-teman yang lain di luar sana mungkin juga yang mengalami hal yang sama juga ya, seperti Ojan dan Repal gitu ya. Tapi ya mungkin akan ada selalu ada informasi kalau setiap masalah itu berarti mereka udah terbuka dan bercerita ke kita semua ya. Nah sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu nah kan udah memutuskan nih untuk istilahnya ya udahlah nggak sekolah lah, saya mau cari uang aja lah gitu. Dari mana tuh terbesit ide untuk ngamen ini? Dari teman saya, Ide ada teman tempat tinggal, teman jauh, teman main terus ngajakin, Nah. ngamen nggak? Lu pada gini doang, Apalagi orang tua lu kan kesian. nah, Enggak kita takut ditangkap doang, sama apaan, sama PP. Enggak apa-apa, ngamen aja dapat 20.000 kan lumayan. Ya udah ngamen tuh, ngamen pulang bagi-bagi 20.000 sampai sekarang ngamennya jadinya dari dulu sampai sekarang. dari tahun berapa itu? Mulai Dari ngamennya itu 2020. habis corona. Iya. 2000 corona. Masih corona itu kan 2019 2020 itu Iya. corona loh itu. Iya. Terus gimana tuh? Apa Kan lagi corona, nggak Hmm. keluar susah, orang juga jarang di luar kan? Tapi emang ngejalanin aja loh, sama duit.
Tapi bisa aja itu waktu corona kan orang dekat-dekat aja takut ya. Pakai masker dong. Yang bawa masker sih ngamen juga. Tapi bisa ya dari 2020. Itu pas selesai sekolah banget ya berarti. Di sekolah langsung. Nah, reaksi dari orang tua gimana? Reaksi dari orang tua sih pertama sih emang nggak boleh. Ngapain sih lu ngomong kayak gini? Mau kurang jajan kan? Kurang jajan. Nah terus jawab aja kan buat ibu juga, buat ibu bantu berkontrakan, buat ngasih si ini juga ngasih makan, ngasih jajan. Nah terus udah berapa hari dibolehin ngamen. Nah ya udah jadi ngamen lah, bikin alat ya udah ngamen. Jadi alat bikin sendiri. Iya alat sendiri. Terus akhirnya tuh kalau selesai balik ngamen ngasih ke orang tua sisanya Repa pegang sendiri. Oh gitu. Bikin alat sendiri tuh alat yang mana nih? Alat yang ini. Alat ini. Itu bikin sendiri itu coba lihat alat. Oh ini bikin dari pelan sendiri. Iya bikin dari pelan. Terus nentuin nadanya dari mana dapat inspirasi ide? Ditunjukin teman atau gimana? Di ini kan dipotong nih. Jadi dibagi dua, dikasih ban karet. Jadi suaranya kayak gini. Tuh. Jadi gini. Ya beda dengan kayak nada beda sendiri ya ini juga. Iya, cepet PK-nya. Oh gitu. Itu ada yang ngajarin? Ada. Disuruh sama yang gede-gedeannya disuruh bikin bongo. Terus bikin bongo aja. Lupa daripada ngamen pakai gitar mulu ya kan. Terus ya udah bikin, besoknya bikin. Udah jadi sendiri. Kreatif ya. Berarti kalian tuh memang jiwa seni itu udah ada sebetulnya. Terus ketemu dengan teman yang misalnya ya satu rasa satu nasib lah bisa dikatakan seperti itu, akhirnya dapat inspirasi bikin alat. Akhirnya itu ada yang khusus tukang bikinnya, nggak ada yang ternyata kita bikin sendiri ya pakai karet. Nah nada memainkannya gimana, diajarin atau gimana? Atau diajarin sekarang udah bisa udah jadi sendiri aja gitu. Ada nada khususnya nggak itu kalau mainin alat itu? Nggak ada Kan biasanya kalau kayak gendang ada itu kan ada cara sendirinya gitu. Ketukannya, kalau gitar ada kuncinya gitu. Nah kalau itu enggak ada. Coba taruh di sini aja deh itu biar bisa dilihat. Jadi terus nanti misalnya lagu ini musiknya kayak gini, lagu ini nadanya kayak itu, gini, itu gimana caranya? dimasukin aja sama gitar. Oh cocokin dengan ketukan gitar. Oh kreatif juga ya ternyata. Udah kira itu ini ada nada-nadanya sendiri gitu, ketukannya harusnya kayak gini nih, lagu ini kayak gini gitu kan. Terus ini ternyata mengikuti sesuai ketukan gitar aja ya. Iya benar. Oke, coba bunyiin sekali tuh. Maksudnya enggak, alat ini disinkronin dengan gitar deh. Lagu apa yang paling dikuasai bisa? Lagu apa sih? Itu kalau untuk lagunya itu. Nah kalau misalnya lagunya beda, ketukannya masih sama kayak gitu nggak? Beda juga. Iya beda lagi. Itu dari mana ide untuk ketukan-ketukan itu membedakan itu dari mana patokannya? Patokannya sih kayak dari gitar nih, dengerin dulu. Oh lagu kayak gini, terus dimainin langsung. Nah itu kan ini lagunya bisa katakan melo ya. Kalau yang cepet, yang beat ada nggak lagunya yang lagu cepet? Iya. Nggak bisa. Belum bisa. Belum. Terus ada berapa lagunya yang dikuasai sekarang? Lagu simpan sama yang lagu aku telah lelah. Nah itu coba, itu gimana ketukannya tuh? Aku telah lelah mengikuti semua langkah kaki, dan berharap bisa memilikimu. Berbagai cara telah aku lakukan untuk dirimu. Hingga aku mengorbankan diriku. Jadinya Oh iya oke sip, keren.
Nanti ketukannya kayak gitu doang ya. Iya. Maksudnya, jadi kalau lagunya cepat beat, diketukannya kayak tadi. Iya. Tapi kalau lagunya slow yang sedih Iya. itu cuma Bisa di pelan-pelan gitu. Terus ada yang ngajarin khusus nggak sih untuk mainin ini? Ada. Oh, ada sendiri. ini. Ada diajarin. Siapa yang ngajarin khusus? Abang-abang. Abang-abangan. Yang pengamen yang seniornya. Iya benar. Oh, berarti saling support banget ya. Diajarkan gitu cara ngetuk gendang. Ini apa sih namanya? Gendang Bongo. bongo. Iya. Namanya bongo. Iya. Kembar kali sama bonge? Enggak. Enggak ada ya. Kirain ini bongo yang diceritain Mas Andri itu bonge gitu. Oh, baru tahu saya ini namanya bongo ini namanya. Jadi bongo itu memang pakai 3 peralan kayak gini ya. Iya. 3 peralan. Ada yang peralan yang besarnya nomor 1, nomor 2, dan ini yang bungsunya. Iya. Nah ini Ojan nih. Oh, bongo ya. Kok bisa namanya bongo? Dari mana ini? Ini penasaran saya ini dari mana nih? Dari abang-abangan mau dinamain gitu. Bongo. Jadi nempel semuanya Iya. bilang ini namanya Iya, bongo. namanya bongo. Bongo bukan kabarnya bonge. Oke, ya, oke. Kata sih bagus. Berarti butuh waktu berapa lama tuh untuk satu lagu untuk bisa, maksudnya apal gitu. Yaudah ini lagunya ini aja aku simpan tapi disinkronin dengan bongo ini. Itu butuh waktu berapa lama belajarnya? Enggak lama sih, bentaran doang. Paling cuma kayak misalnya nih, kita udah bisa main nih dari sama yang atasan senior pengamen. Nah terus dimasukin nih, teman saya main nih, lagi mainin. Nah udah saya masukin aja gitu. Ngikutin. Iya, dengan ngikutin doang. Nah kalau untuk belajar gitar ya itu memang ini. Dari temen Jadi udah pada saat udah ngamen itu atau sebelum ngamen? udah ngamen. Ngamen di Tapi dulu mas saya nggak main gitar, cuma mintain doang. Tadi itu. bagian ngoleknya ya. Iya, ngolekin, bagian ngolekin dulu. Jadi yang ngolek itu dia juga yang ngomong bukan sih? Yang Iya. bisa permisi kan? Iya. Iya kan? Iya. Oke. Terus dari mulai ngolekin, habis itu mulai belajar gitar. Tapi Repal juga bisa mainin bongo ini. Bisa. Bisa. Coba ketukan yang lagu tadi. Oh, maksudnya juga bisa main gitar? Bisa. Oh, coba. Ini belajar dari ini. Coba. Lagu apa? bisa nyanyi tuh, hanya Ya. nemenin doang nih, nemenin ngolekin doang kan. Iya, yang udah bisa nyanyi cuma teman saya yang lama. Nah, terus dapat berapa tuh biasanya? Awal-awal dapat pertama-tama dapat 20 bertiga. Oh, berarti 60.000. Iya. 60.000.
bagi 3, 20. Terus habis itu kebesokannya ngamen lagi tuh sama yang tadi orang ngajakin saya. Ngamen lagi kan nih malam nih sekarang, ya udah ngamen sampai daerah Grogol doang, Grogol muter di Grogol. Iya, tempat makan Grogol. Oke. Terus pulang dapat 30. Terus kata saya, Mengalami peningkatan ini ceritanya ya. nah, terus kata saya, dapetnya lumayan banget nih, banyak nih. Karena belum tahu duit ya kan. Banyak banget nih dapetnya nih. Kayak gitu. Banyak itu, sedikit orang banyak begini 30.000 ya kan. Kayak ngasih mama tuh semua 30.000, 20.000. 20.000 terus saya ceban. Gitu. Dulu tapi waktu pas tahun dulu itu otomatis kan nggak banyak pengamen keluar kan karena kan corona kan itu waktu itu. Tapi udah dapat segitu. Iya. Segitu. Nah, awal-awal berarti udah lumayan lah ya segitu dapatnya kalau menurut, karena kan waktu itu belum begitu mengenal duit banget ya. Mas dong. Nah, terus kalau Ojan kan ini baru berarti ini baru mulai. Nah, itu gimana? Awal mulai ngamen itu dapat berapa? Sama 20 juga. 20. Yang ngajakin orang yang sama ngajakin Reval juga atau beda? Reval nih, yang pertama-tama ngamen sama Reval. Oh, jadi istilahnya Reval diajakin dulu pertama tuh, sekarang Reval yang ngajakin orang. Dulu main gitar mah nggak pakai kunci, salah-salah doang. Yang penting teng. Jadi nadanya kemana, yang penting mah nyanyi aja gitu. Suaranya kemana, yang penting mah ada teriakan aja gitu ya. Dulu awal-awalnya. Tapi seiring berjalan waktu baru belajar kunci. Bervariasi jadinya. Dan pun juga sama. Ya, berarti udah setahun ya belajar ya. Kalau tuh udah bisa main gitar sekarang. Udah nggak asal-asalan ya. Benar. Tapi cenderung kalian berdua berangkat atau biasanya ganti-gantian? Ganti-gantian. Misalnya Repa sama siapa gitu. Ganti-gantian. Terus dia pergi sama siapa lagi. Oh udah banyak ya. Udah setahun kan udah banyak ya teman-teman yang lainnya. Jadi ganti udah ya segitu gitu. Paling sedikit dapat biasanya ngamen itu berapa? Paling sedikit 30.000. 30.000 per orang. Itu paling sedikit. Kalau paling banyaknya? Paling banyak cepet. CP per orang. Iya. Per orang kadang-kadang 2 orang, 3 orang gitu. Dapat 100 berarti 200.000 dong. Enggak, cepet gitu bagi 3. Oh, tak kirain CP per orang. Jadi dapat 100.000 bagi 3. Jadi dapatnya 35 atau yang lebih besarnya 40, sisanya 30 gitu. Oh, itu paling gede. Jadi kalau paling sedikitnya 30.000 bagi 3, jadi cepat-cepat. Iya. Nah, Kak, terus susah senangnya nih ya. Di sini kita mau bahas mengenai susah senangnya nih kan. Namanya juga musisi jalanan kan otomatis. Iya. Di jalanan bertemu dengan istilahnya kerasnya kehidupan jalanan seperti apa gitu kan. Pengalaman apa aja biasanya yang ditemui di jalanan itu biasanya. Mulai dari Repa dulu lah yang dulu. Apa aja biasanya paling sering ketemu? Biasanya yang paling sering ketemu sama suka ngamen di jalan, salim sama yang tua. Ups. No. Senior gitu. Ya itu kan adabnya ya. Iya. Maksud dulu tuh bukan yang itu sih. Oh. Kalau mama itu salam tuh itu adab udah pasti ya namanya orang itu. Yang kalian temui dalam artian tuh gini. Pakai saya yang salah masih pertanyaan. Jadi dalamnya nggak nyampe ke sana, bukan. Susah senangnya di jadi pengamen berjalanan ya. Susah senangnya sih. Ya, susahnya dulu. Apa yang biasanya ketemu di jalan gitu susahnya? Susahnya sih kalau di jalan suka dipalakin sama orang. Palakin orang. Orang itu pengamen juga kah atau bukan orang pengamen juga? Palakin, suka minta gocengan. Goceng ngomong gitu. Iya, goceng dong. Gue belum dapet nih. Belum dapet ya gue baru bertiga, baru dapet ceban. Ini goceng dong, gue pelit amat sih gitu katanya. Dipaksain. Iya, jadi nggak enak di situ. Pas kalau setiap ngamen ketemu abang-abangan kayak gitu. Ketemu abang-abangan yang gak dikenal. Oh, yang gak dikenal justru yang Iya. sering malakin. Tapi kalau yang dikenal malah nggak pernah. Enggak. Oh gitu. Makanya kalian kalau misalnya ketemu sama yang lagi ngamen nih, terus nggak ada yang ngamen di situ, oh gak kenal, mending menghindar. Iya. Pergi gitu. Pernah nggak kalian ngindar atau dikejar? Enggak pernah. Enggak pernah main nih kalau udah ngerti. Ada orang yang suka malakin gini. Cabut aja, jangan kemudian ntar palakin loh. Udah cabut menghindar dari dia. Yang di sini cuma nama badut.
diusulin kan lagi ngamen nih. Nah. Dia badut di belakang, mau saya geber sama dia diselap Geber maksudnya? mau di ngamenin gitu kan di depan orang Kan ini lesehan. Jangan Jangan digeber. mau saya geber nih ada badut masuk duluan gitu. Minta duluan. Iya mintain duluan. Terus sampai itu Terus kalian nggak jadi ngamen dong? nggak jadi mau gimana lagi. Tapi kan beda kan, kalau badut kan dia nggak nyanyi nggak? Makanya dia pakai radio. Oh, Jadi kalau suara dia putar musik. pakai radio di musik. Jadi kalau suara udah itu bener lah ada badut gitu. Ya udah cabut aja di sini. Padahal biasanya sih orang kalau nongkrong itu biasanya ini ada badut nih musik. Kalau dia nggak demen nggak dikasih kan biasanya. Tapi kalau ada yang ngamen tapi demen dia dengernya dikasih biasanya gitu loh. Tapi kalau Itu sekarang kan langsung baper ceritanya ya, terus kabur. Males, udahlah udah badut ini gitu. Baper terus udah sana aja. Kesan nggak? Saran-saran untuk teman-teman yang di luar sana, yang sesama pengamen juga, ada masukan nggak? Kira-kira ya apa gitu? Coba dari Reva dulu ada. saran buat teman-teman kalau ngamen jangan suka kalau orang udah nggak ngasih, jangan ngedumel. Karena apa? Karena orang itu pasti ujung-ujungnya pasti ngasih, enggak juga pasti nggak ngasih. Nah terus kalau emang orang itu udah bilang maaf apa nyanyiin aja dulu, tunggu emang dia bener-bener udah minta maaf 3 kali baru ya udah makasih. Ya karena setidaknya kan benar juga sih yang dibilang itu. Kan dia minta maaf pertama, tapi pas dengar kita nyanyi dan masuk nih musiknya nih, walaupun suaranya bisa dikatakan ya biasa aja, tapi pas masukin musik sinkron juga gitu, apalagi suaranya yang bagus juga kan, hasilnya nanti yang ujung-ujungnya keluar juga. Iya benar Kan kayak gitu, dibanding dengan kalian ceng apa ya ini ya pergi berlalu ya kan gitu ya kayak gitu. Jadi itulah mungkin bisa juga ditegar sama teman-teman yang di luar sana ya. Teman-teman jangan lupa nih di like, komen, dan subscribe juga YouTube kesayangan kita udah Indomie Cipe mau reaction di podcast In The Cost. Di podcast apa? In The Cost. Oke, sampai jumpa.